Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis perancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Untuk kasus yang akan saya ambil yaitu saya ingin mencoba untuk mengetahui pengaruh lama waktu proses yang dinotasikan dengan huruf W, ada dua taraf yaitu W1 dan W2. Dalam hal ini waktu proses dilakukan selama 1 jam dan 2 jam, dan faktor yang kedua yaitu jenis larutan bleaching, yaitu dengan notasi L. Ada jenis 1, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jadi di sini ada 3 taraf jenis larutan bleaching yang dianggap berpengaruh atau memiliki hipotesis berpengaruh terhadap kadar selulosa dalam bentuk persen dari serat sagu. Jadi di sini variabel yang diukur adalah kadar selulosa. Nah, berkaitan dengan ini telah saya sajikan beberapa data yang saya buat, yaitu berkaitan dengan kadar selulosa serat sagu. Nah, ini adalah interaksi atau kombinasi dari masing-masing taraf atau level faktor. Di sini ada W1L1 yang artinya bahwa waktu proses selama 1 jam dengan menggunakan jenis larutan bleaching jenis yang pertama. Kemudian di sini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, ulangannya saya buat 2 kali saja ya. Dan ini adalah data-data yang diperoleh, yaitu kadar selulosa dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah bentuk umum yang disajikan biasanya ya oleh mahasiswa ketika melakukan suatu penelitian berdasarkan atas kombinasi dari level atau taraf-taraf faktor-faktor yang dicobakan. Nah, seperti biasa ya, kalau kita ingin menuliskan jumlahnya, ini di sini itu sama dengan sum. Kita jumlahkan saja semua data yang di sini, itu enter. Kemudian ratanya kita tinggal cari saja, sama dengan average ini. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa drag saja ini. Seperti biasa ya, hasilnya juga akan sama. Kemudian hal yang sama perlu dilakukan juga terhadap masing-masing kombinasi perlakuan. Itu kan tadi terhadap ulangan. Sama dengan dari 2 data, enter. Kemudian ini ratanya sama dengan average ya, dari 2 data, 2 ulangan. Kemudian ini sebenarnya drag saja ya, sudah saya isi untuk mempermudahkan. Kemudian ini adalah jumlah dari seluruh data sebenarnya. Kemudian ini adalah rata dari seluruh data. Kemudian untuk menghitung ini sebenarnya kita cari rata dari rata. Itu sama dengan, ini sudah ada ya. Saya tuliskan saja sama dengan average dari semua rata. Enter 61. Nah, untuk menentukan faktor koreksi yang akan kita gunakan untuk membuat analisis keragaman atau ANOVA-nya, kita tentukan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah jumlah dari seluruh data dikuadratkan. Ini kita bisa lihat aja tulisnya, ini dikuadratkan dibagi dengan 12. Nah, 12 ini diperoleh dari banyaknya interaksi dikali dengan ulangan. Interaksinya itu kan 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6, kemudian banyaknya ulangan 2 berarti 12. Ini adalah faktor koreksinya. Nah, kemudian untuk keperluan data analisis, karena di dalam analisis faktorial itu disediakan di dalam data analisis di Excel. Nah, kita perlu membuat yang namanya tabel 2 arah. Ingat, tampilannya harus seperti ini ya, jangan sampai keliru. Ini interaksi antara L1 dengan W1. Kemudian ini adalah kita letakkan untuk ulang data yang pertama, itu sama dengan ini dia ya, W1L1.
Kemudian data yang kedua ini sama dengan yang ini. Kemudian L2 W1 L2 sama dengan W1 L2 ini dia. Kemudian sama dengan W1 L2. W1 L2. Ini dia. Kemudian seterusnya dilakukan untuk mengisi kolom-kolom tabel dua arah ini. Untuk W1 L3 ini, kemudian sama dengan W1 L3 ulangan yang kedua ini. Begitu seterusnya diisi ini ya, dengan cara yang sama seperti mengisi tabel-tabel dua arah ini. Kemudian untuk jumlahnya ini sama dengan sum dari seluruh dari kombinasi perlakuan W1 terhadap L1, L2, dan L3. Kita jumlahkan saja. Enter. Kemudian begitu juga dengan reratanya. Reratanya sebenarnya ini bisa kita lihat, yaitu adalah jumlah dibagi dengan banyaknya data ini. Ini sama dengan ya jumlahnya dari kombinasi dari perlakuan W1 terhadap L3. Ini banyaknya data kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu diperoleh dari banyaknya perlakuan L dikali dengan ulangan. Berarti banyaknya perlakuan daripada L itu adalah 3, ulangannya 2, berarti itu sama dengan dibagi dengan 6. Enter. Hal yang sama juga diperoleh dari caranya ini ya, merupakan rata-rata dari perlakuan W terhadap L1 terhadap E3 dibagi dengan 6. Ini banyaknya data. Kemudian perlakuan taraf L terhadap W1 dan W2 ini sama saja ya, sama dengan sum seluruh datanya ini ada 4 ya, ada 4. Kemudian ini sama dengan ratanya pasti dibagi 4 sama dengan ini dibagi 4. 4 ini diperoleh dari banyaknya data ini. Ini merupakan perkalian. Kalau L itu pasti banyaknya taraf W itu ada 2 dikali dengan ulangan. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Ini sama juga untuk mengisi, ini juga untuk mengisi. Kemudian ini adalah rata dari rata. Kita rata-ratakan saja semuanya berdasarkan ini ya, kita yang blok biru ini, sehingga saya bisa lebih cepat ya, tidak menuliskan lagi. Ini hasilnya pasti akan sama antara rata yang tabel dua arah dengan rata-rata yang ini. 61,668 ini saya buat ya biar 2 angka. Nah, setelah membuat tabel dua arah, sebenarnya kalau kita menghitung secara manual ya bisa membuat seperti ini sudah saya sediakan. Tetapi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk melakukan analisis data, rancangan acak lengkap, pola faktorial, di Excel sudah disediakan. Di sini pilih saja di data. Kemudian di sini ada di pojok kanan ya, ada data analisis. Nah, di sini akan muncul ANOVA. Di sini ada 3 ANOVA. Pilihlah ANOVA yang with replication. Oke. Nah, di sini input ring. Input ring itu kita pilih dari tabel dua arah yang sudah ditentukan. Ingat, ini yang kita pilih. Nah, ini row per sampel adalah banyaknya ulangan sebanyak 2. Kemudian outputnya silahkan bebas mau naruh di mana, pilih saja di tempat yang kosong. Saya taruh di sini. Saya pilih OK. Nah, dari sini akan muncul summary dalam bentuk deskriptifnya untuk masing-masing kombinasi antara L1 dengan W2 ataupun W1. Begitu juga dengan L2, L3 terhadap W1 dan W2. Ini adalah tabel deskriptifnya. Kemudian untuk ANOVA-nya ini kita bisa lihat, ini adalah sumber variasi, adalah sumber keragaman. Kemudian sampel. Nah, sampel ini kita lihat. Ini sampel itu adalah pada posisi dia row. Kita meletakkan, lihat di tabel dua arah, itu adalah L. Row itu adalah sampel, karena kita meletakkan L itu pada baris, sedangkan W itu adalah kolom. Jadi kita sesuaikan di sini, sampel itu adalah L,
kemudian kolom itu adalah W ya. Kemudian interaksi, ini interaksi antara L dengan W. Kemudian ini within, ini adalah galat. Kemudian total, ini saya angkat saja ya biar mudah. Nah, saudara mungkin perlu mengingat bahwa di dalam ANOVA untuk rancangan acak lengkap faktorial, di awal ini pasti ada yang namanya perlakuan. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Perlakuan baru W, L, interaksi. Nah, kalau di sini L dulu ya yang di hasilnya. Karena saya meletakkan tabel dua arah pada baris itu adalah perlakuan L. Nah, di sini jangan keliru, itu masalah, jangan sampai bingung, itu hanya masalah peletakan, sedangkan analisisnya pasti akan sama. Nah, bagaimana caranya meletakkan atau mengisi untuk kolom perlakuan? Nah, caranya di sini perlakuan. Kita ingin mengetahui apakah perlakuan tersebut interaksi antara lama waktu proses dan jenis larutan itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap kadar selulosa dari serat sagu. Nah, di sini yang perlu kita lihat, ini adalah jumlah kuadrat, kemudian ini adalah derajat bebas, kemudian ini adalah kuadrat tengah. Bukan di sini ya. Di sini adalah kuadrat tengah, kemudian ini adalah F hitung, kemudian ini F tabel 5%. Nah, perlakuan itu merupakan sama dengan penjumlahan dari nilai JKL ditambah dengan JKW ditambah dengan interaksi. Enter. Kemudian derajat bebas itu sama caranya, yaitu sama dengan derajat bebas dari L ditambah dengan W tambah dengan interaksi. Nah, 5. Biar saya samakan ya, biar nggak bingung. Kemudian kuadrat tengah itu sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan dB. Kemudian F hitung itu sama dengan kuadrat tengah dibagi dengan KT galat. Enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai F hitung. Kemudian untuk mencari nilai F tabel, apakah dia signifikan atau tidak, kita bisa cukup sampai 5% saja ya untuk mengetahui berpengaruh atau tidak. Kalau mau 1% ya silahkan saja. Itu sama dengan F inverse, seperti biasa sudah dijelaskan sering sekali di dalam tutorial yang saya berikan, 0,05, dB dari perlakuan, dengan dB galat. Enter. 0,97. Nah, kita harus menghitung ya. Ini berapa ya F tabelnya? 5 sama 6. Untuk ini bukan 0,5 kurang 1 nolnya 1 ya. 4,375. Kemudian ini kita bisa melihat apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian biar cepat ya, saya tidak memakan waktu, saya cari saja ini rumusnya. Nah, kalau ini kita bisa melihat bahwa ya ini pakai 2 angka ya, biar tidak keliru juga. Oke, saya tulis saja. Sama dengan if ini lebih kecil dari ini G ya, di G75 dia NS ya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, dia NS. Tetapi jika dia lebih besar, dia bintang 1. Saya kira betul ya. Enter. Ini artinya bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap kadar selulosa serat sagu. Nah, ini kita sudah bisa melihat. Begitu juga di sini bahwa perlakuan dari lama waktu proses juga berpengaruh
signifikan karena dia lebih kecil daripada p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga dengan W, lebih kecil daripada 0,05. Dia signifikan. Kemudian interaksi juga lebih signifikan karena dia p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, yaitu taraf alfa 5%. Nah, dalam pembahasan analisis rancangan acak lengkap faktorial yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu yang akan kita bahas itu adalah interaksinya. Nah, bagaimana konsep-konsepnya yang mana perlu dibahas terlebih dahulu saya kira sudah saya jelaskan di kuliah, tetapi kita perlu melihat apakah interaksi ini berpengaruh nyata atau tidak. Nah, seandainya dia berpengaruh nyata, yang akan dibahas adalah interaksinya. Nah, jika dia tidak berpengaruh nyata untuk interaksinya, kita bisa memilih atau melihat apakah faktor L, dalam hal ini lama waktu proses ataupun waktu jenis larutan ataupun lama waktu yang berpengaruh terhadap variabel yang diukur, dalam hal ini kadar selulosanya. Nah, kebetulan di sini adalah perlakuan signifikan, begitu juga dengan interaksinya. Jadi perlu ada kesimpulan bahwa interaksi mana yang memberikan perlakuan yang terbaik. Ini adalah hasil dari analisis menggunakan data analisis yang ada di Excel karena sudah bawaannya, hanya perlu dilengkapi dengan perlakuan yang seperti di atasnya ini. Nah, berkaitan dengan itu, saya kira juga perlu diketahui bagaimana untuk mendapatkan secara manual. Kalau data analisis yang namanya kita menginput data pasti ada hasilnya. Nah, bagaimana caranya menginput? Ini caranya saya buatkan sudah tabel seperti ini ya. Nah, ini untuk perlakuan. Hasilnya pasti sama ya. Coba saudara perhatikan. 19628. Kalau untuk mengecek ya F hitungnya saja 5,64 untuk interaksinya. Sama. Kemudian untuk faktor L-nya 5,53 sama. Jadi saudara harus memahami bagaimana menghitung atau mendapatkan ini secara manual. Sehingga ini kenapa saya jelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam input data. Ini sering sekali terutama berkaitan dengan pembuatan tabel dua arah ini. Untuk DB perlakuan itu sama dengan, ini saya tidak saya tuliskan ya, tapi akan saya klik sudah dalam bentuk formulasi saya siapkan untuk mempercepat sehingga waktunya tidak terlalu banyak dihabiskan untuk menulis. Nah, ini nilai DB ini diperoleh dari, coba perhatikan ini saya klik pasti ada daerah biru. Nah, ini merupakan banyaknya perlakuan ya, banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Nah, banyaknya perlakuan dari ini kan ada 6 dikurangi 1, 5. Kemudian W-nya itu kan ada 2 taraf. Berarti 2 taraf dikurangi 1, yaitu ini dia. W, ya count A, dari B21 sampai C21 dikurangi 1. Ini hasilnya pasti 1. Untuk L, sama juga, ini ada 3, ya, ada 3 taraf. Untuk L-nya dikurangi 1, hasilnya pasti 2. Kemudian interaksinya, ini merupakan pengurangan dari perlakuan dikurangi dengan faktor W dan faktor L. Hasilnya adalah interaksi. Kemudian untuk totalnya, ini adalah total dari seluruh kombinasi. Itu kan ada, ini seluruh data ini 12. Yaitu 2 kali 3 dikalikan 2. Yaitu 12 dikurangi 1. Itu hasilnya pasti 11 ya, ini 11. Kemudian untuk ini galat itu merupakan DB total dikurangi dengan perlakuan, hasilnya 6. Kemudian untuk jumlah kuadrat ini saya sudah buatkan juga. Ini akan menggunakan pengurangan faktor konversi. Ini adalah rumus yang bisa saudara lihat. Saya akan klik di sini atau tekan saja F2. Ini merupakan jumlah kuadrat dengan menggunakan rumus sum square SQ dari seluruh interaksi, yaitu dari D7 sampai D12. Itu dibagi 2 itu merupakan ulangannya. Kemudian B16 ini adalah faktor koreksi yang sudah tadi sebelumnya
diisi atau dihitung. Enter. Kemudian untuk faktor W ini kita lihat dari tabel dua arah. Nah, seperti ini. Jumlah dari semua faktor W ini selalu dikurangkan dengan faktor koreksi ya. Itu merupakan jumlah kuadrat dari seluruh W, yaitu dari B28 sampai C28. Ini saya letakkan di sini. Kemudian dibagi dengan 6. 6 ini merupakan seluruh daripada data ini, yaitu banyaknya taraf L, dalam hal ini 3 dikali dengan ulangan. 3 kali 2 jadinya 6, dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian untuk L sama juga, ini berarti banyaknya taraf L dikuadratkan untuk masing-masing jumlahnya. Kemudian 4 ini diperoleh dari banyaknya data dari taraf W, itu ada 2 dikali dengan ulangan. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasilnya ini. Kemudian untuk total kan sudah tadi ya. Untuk galat ini merupakan total kuadrat. Nah, total kuadrat dikurangi dengan JK perlakuan. Jadi tinggal enter sehingga mendapatkan galat. Kalau interaksi sama ya, seperti tadi rumusnya dengan menggunakan DB, merupakan pengurangan dari JK perlakuan, yaitu pada kolom yang biru ini C34 dengan yang JKW dan JKL, sehingga diperoleh interaksi. Nah, untuk kuadrat tengah ini seperti biasa, itu merupakan pembagian dari jumlah kuadrat dari masing-masing komponen sumber keragaman, dalam hal ini perlakuan, dibagi dengan DB-nya. Ini sudah diwarnain ya, enaknya Excel seperti itu. Kemudian enter, kita drag saja, sebenarnya hasilnya pasti akan sama ya. Kemudian untuk F hitung ini sama dengan seperti tadi caranya. Yang di data analisis itu merupakan KT perlakuan dibagi dengan galat. Saya tekan F4, kemudian bisa kita drag, hasilnya pasti akan sama ya. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan pembagian antara KT perlakuan W dengan galat, selalu dibagi dengan galat ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nilai tabel 5%, ini caranya seperti ini, menggunakan fungsi F inverse, yaitu ini adalah 0,5 ini merupakan alfanya, kemudian B34 ini adalah DB galat dari perlakuan, kemudian ini adalah DB galat. Jadi selalu dibandingkan dengan DB galat, sehingga diperoleh nilai 4,39. Kemudian untuk nilai F tabel 1%, itu sama formulasinya dengan menggunakan formulasi F inverse. Hanya ini alfanya kan 1%. 1% itu 0,01. Kemudian sama dengan sebelumnya, kita harus melihat DB dari perlakuan yang dibandingkan dengan DB galat. Itu kita enter. Nah, ini sebenarnya kita bisa drag saja ya, karena sudah di F diisi absolute dollar untuk masing-masing DB galatnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya kita bisa melihat bahwa sama seperti tadi hasilnya yang kita peroleh dari ANOVA dengan menggunakan data analisis yang ada di Excel. Ini kesimpulannya sama, angkanya juga sama. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa perlakuan itu sebenarnya berpengaruh sangat nyata, atau nyata cukup untuk uji lanjut ya, berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosanya. Begitu juga dengan interaksinya. Interaksinya sangat berpengaruh, faktor L-nya berpengaruh, interaksinya berpengaruh, sedangkan faktor jenis larutan berpengaruh, faktor waktu atau lama proses berpengaruh sangat nyata. Ini keterangan yang bisa kita lihat. Nah, karena perlakuan dalam hal ini juga interaksinya berpengaruh nyata ya, terhadap kadar selulosa yang dihasilnya, pertanyaan lebih lanjut itu adalah interaksi atau kombinasi perlakuan-perlakuan mana yang menghasilkan perlakuan yang terbaik. Nah, kita harus memiliki acuan perlakuan yang terbaik itu yang bagaimana. Yang diharapkan di sini adalah memiliki kadar
selulosa yang paling tinggi. Nah, dari sini kita perlu melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut ya saya contohkan dengan menggunakan uji Duncan ya. Nah, ini saya gunakan hanya untuk menggunakan alat bantu ya, dengan menggunakan uji Duncan. Misalnya untuk W1, L1 kita copy saja sebenarnya ini, Ctrl C, kemudian ini ya, sama, ini hanya untuk membantu saja, untuk memudahkan pengopian. Ini sama dengan rata-rata dari kombinasi antara W1 dengan L1. Begitu seterusnya, ini di copy saja, sebenarnya adalah data-datanya ini. Kemudian dari data-data ini adalah interaksi ya, kalau interaksi menggunakan rata-rata ini. Ini kita copy saja, Ctrl C, taruh di sini, sebagai value ya, value-nya saja. Kemudian data itu harus kita urut dari besar ke kecil. Nah, kita urut di data. Kolom M dari data besar ke kecil. Oh, ini karena terjadi merger ini ya. Ini merger, makanya dia tidak mau. Jadi saya cukup dari sini saja. Ini harus diklik karena tidak ada headernya. Berarti kolom M dari besar ke kecil. Oke. Nah, setelah data diurutkan dari besar ke kecil, kemudian kita cari nilai selisih dari masing-masing data. Caranya sama dengan tutorial-tutorial sebelumnya. Cari saja di rancangan acak lengkap dengan uji beda, baik uji BNT, BNJ maupun Duncan. Nah, ini merupakan pengurangan antara rata yang terbesar W2L3 dengan W2L2. Ini hasilnya adalah 3,65. Kemudian ini harus kita lihat dari nilai tabel. Nah, tabel beda ya, jarak nilai Duncan itu dengan banyaknya kombinasi perlakuan itu ada 6. Berarti ada 5 pembanding dari 2, 3, 4, 5, 6. Dilihat dari DB-nya juga ya. Nah, ini akan diperoleh nilai dari tabel Duncan sebesar 3,63, kemudian di tabel buku, di buku-buku kita lihat itu ada 5,7. Ini tinggal saudara melihat di buku Rancop, di buku Rancopnya saya juga ada yang ditulis dengan Prof. Bambang ya. Kemudian ini untuk standar ratanya, ini kita peroleh dari ya KT Galat ya, akar KT Galat ya, akar KT Galat dibagi dengan 2. 2 itu adalah banyaknya ulangan. Nah, ini hasilnya untuk standar ratanya adalah 1,3. Kemudian ini diperoleh dari nilai jarak nilai Duncan yang masing-masing tabel, yang diperoleh dari tabel buku Duncan itu dikalikan dengan ACA. Jadi seperti ini. Ini dikalikan dengan ACA-nya, hasilnya ini. Kemudian ini kita bisa drag, asalkan ya pengaliannya harus diisi dengan dolar terlebih dahulu. Ini ya untuk ACA-nya, sehingga kita bisa drag ini seperti ini. Kemudian hal yang sama untuk 1% juga bisa kita lihat. Ini merupakan pengalian antara nilai tabel Duncan yang diperoleh di buku dengan ACA. Kemudian kita isi dolar, ini ya kita bisa lihat yang warnanya agak merah ini. Kemudian enter, sehingga ini kita bisa tarik juga ya untuk memudahkan. Kemudian ini akan kita gunakan sebagai pembanding untuk mengisi ini. Misalnya, ini kan tadi sudah saya jelaskan merupakan pengalian pengurangan antara W2L3 dengan W2L3. Begitu juga harus dicari selisihnya antara ini sampai dengan perlakuan yang terkecil, yaitu W1L3. Nah, caranya kita tinggal drag saja. Ya. Nah, untuk memastikan, klik saja bagian yang terbawah, ini merupakan pengurangan antara ini dengan ini. Yang tertinggi dengan yang terendah. Kemudian yang ini, untuk pengurangan data yang kedua, ini merupakan pengurangan data yang terbesar kedua dengan data yang berikutnya. Kemudian enter, sama seperti biasa, yang kita kurangkan kita kunci dengan menggunakan kata dolar untuk memudahkan dalam proses drag.
Kemudian yang terakhir ini merupakan pengurangan antara data yang terbesar kedua dengan yang terakhir. Ini tinggal drag saja sebenarnya ya, kita tarik. Sebenarnya kan untuk data yang ini diperoleh dari data yang terbesar ketiga dengan data yang berikutnya, besar keempat. Kemudian diisi aja data yang dikurangkan karena absolut diisi tanda dolar. Dan kemudian ini kita drag saja. Ya. Begitu seterusnya diisi sampai yang terakhir yang merupakan beda rata antara dua perlakuan terkecil yang terakhir, yaitu antara W1L1 dengan W1L3. Nah ini ya, antara ini dengan ini, hasilnya adalah ini. Kemudian kita harus mengisi notasi yang akan kita bandingkan dari beda rata dua perlakuan dengan ini ya, dengan standar yang sudah kita buatkan sebagai pembanding. Ini ada 5% dan 1%. Kemudian kita melihat bahwa apakah 3,65 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 5%. Mana lebih besar? Ternyata lebih besar pembandingnya. Atau dapat saya simpulkan bahwa 3,65 ini lebih kecil dibandingkan dengan 4,77. Berarti ini sebenarnya NS. Ya. Kemudian apakah 7,7557 ini lebih besar daripada data yang kedua 4,92. Ternyata dia lebih besar, tetapi dia lebih kecil dibandingkan dengan yang 1%, atau 7,57 lebih kecil dibandingkan dengan 747. Jadi bintangnya 1 karena hanya lebih besar terhadap 5%. Begitu seterusnya kita membandingkan satu persatu. Kalau manualnya seperti itu ya, tetapi ini sangat menyulitkan jika dilakukan untuk jumlah data atau interaksi yang sangat banyak. Makanya perlu dibuat formulasi dengan fungsi if. Nah, caranya seperti ini. If dalam kurung N8 itu merupakan selisih dari dua rata-rata ini lebih kecil daripada P15 ini 5%, itu isi aja $1 ya. Kemudian dia pasti non signifikan atau tidak berbeda nyata. Nah, isi koma NS ini artinya non signifikan. Kemudian jika N8 ini lebih kecil daripada R15 dalam hal ini 1%, berarti dia bintangnya 1. Jika dia lebih besar daripada R yang ke-15 ini, berarti dia berpengaruh sangat signifikan. Enter. Kemudian ini bisa kita drag ya, karena sudah membuat fungsi ya, sehingga kita bisa menyimpulkan dari notasi-notasinya. Kemudian hal sama juga perlu diisi untuk notasi-notasi yang selanjutnya. Misalnya ini ya, ini data 3,91 ini selalu dibandingkan dengan yang pertama. Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 5% dan 1%. Begitu juga untuk selanjutnya data yang selisih yang berikutnya, yang ini ya. Apakah 0,45 ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan ini? Ternyata dia lebih kecil ya. Maka ini bisa di drag. Nah, formulasinya sudah ada di sini. Ini bisa dilihat ya. Itu adalah R10 lebih kecil dari ini, kemudian itu adalah NS, kemudian if R10 ya, data yang ini lebih kecil daripada R15, yaitu pembandingnya 1%, dia jika lebih kecil dia bintang 1, jika lebih besar dia bintang 2. Ini artinya bintang 2 itu sangat berbeda nyata. Begitu seterusnya diisi sampai NS. Kalau sudah NS paling belakang, paling bawah ini ya, ke belakang ini pasti NS. Nah, kemudian untuk notasinya saya kira juga sudah saya sampaikan bagaimana cara notasinya, bisa dipelajari di YouTube untuk rancangan acak lengkap tutorialnya. Kemudian ini daerah A, saya warnain aja ya. Ini adalah daerah A, sehingga di sini adalah AA. Kemudian ini adalah daerah B, dari sini dia
B, B, B. Bukan. Ini B sampai sini ya. B. Kemudian C dari sini. C, C. Ini ya daerah C ini. Daerah C, 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 C. Nah, bagaimana kita menyimpulkan? Ini kita bisa melihat bahwa jenis larutan yang ketiga dengan waktu proses 2 jam menghasilkan kadar selulosa lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan menggunakan jenis larutan yang kedua dengan lama waktu 2 jam. Atau dapat dikatakan bahwa larutan kedua dan larutan ketiga pada waktu lama proses yang sama menghasilkan kadar etanol yang relatif mirip dengan kisaran antara 64,77 sampai 68,42. Sementara itu perlakuan untuk L1, W1, L3 sampai dengan W1, L2 ya ini dia menghasilkan kadar selulosa yang hampir mirip. Dia tidak berbeda nyata karena semuanya mengandung C dengan kisaran antara 57,66 sampai 60,86. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan dan memberikan rekomendasi bahwa kita bisa menghasilkan kadar selulosa tertinggi dengan waktu 2 jam bisa menggunakan larutan yang kedua maupun jenis larutan yang ketiga. Nah, ini sebenarnya sudah cukup sampai di sana, tetapi kalau saudara ingin mengetahui karena berpengaruh nyata juga untuk masing-masing perlakuan, ini kita bisa juga melakukan uji lanjut terhadap masing-masing faktor, yaitu sekarang yang faktor W, yaitu waktu proses. Ini W1, nah sebenarnya ini ya, untuk memudahkan saja mengcopy saya. Kemudian W1 ini adalah ratanya yang kita peroleh dari ini. Kemudian W2 ini ya, W2 ini ratanya adalah ini. Ya, untuk C29. Kemudian seperti biasa ini kita copy aja. C kalau 2 relatif gampang ya. Ya. Apalagi modelnya seperti ini. Kemudian ini seperti biasa kita urutkan data dari besar ke kecil. Ini karena ada headernya, rata dari besar ke kecil. Jadi seperti ini. Nah, ini SY-nya untuk W ini adalah KT galat. Ya, KT galat dibagi dengan 6. 6 ini diperoleh dari banyaknya perlakuan L, itu ada 3 dikali dengan ulangan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau W dia pasti banyaknya taraf L dikali dengan ulangan. Sebaliknya kalau menggunakan L, banyaknya taraf W dikali dengan banyaknya ulangan. Ini adalah SY-nya. Nah, bagaimana cara perhitungannya untuk mencari pembanding? Saya kira sama seperti tadi ya. Ini diperoleh dari nilai di tabel, sama dengan isinya dengan ini. Untuk yang 2, cuman satu pembanding karena ada 2 beda rata-rata. Kemudian ini diperoleh dari pengalian antara tabel 5% dengan standar rata. Begitu juga dengan untuk pembandingnya yang 1%. Nah, ini saya klik ya, merupakan nilai tabel Duncan yang diperoleh dari buku ini ya, dikali dengan standar. Kemudian untuk mencari beda rata-ratanya, ini tinggal karena 2 mungkin relatif gampang ya, selisih antara ini dengan ini, hasilnya ini, kemudian dibandingkan apakah 5,73 ini lebih besar atau lebih kecil daripada ini. Ternyata dia lebih besar, dan lebih besar juga terhadap 1%, berarti 2 bintangnya. Nah, kalau menggunakan fungsi if, saya kira caranya seperti ini juga sudah saya tuliskan ya. Nah, karena dia berbeda sangat nyata, maka langsung aja A, B. Itu adalah untuk faktor W. Ini adalah untuk faktor L ya. Nah, faktor L sama juga ini dari tabel 2 arah ya.
L, ini untuk masing-masingnya L, ini ada ratanya 59, L2 62, L3 itu 63. Ini kita copy saja, copy Ctrl C, kemudian taruh di sini sebagai value. Nah, di sini seperti biasa ya, urut data dari besar ke kecil, rata-rata dari besar ke kecil. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Data ini diperoleh dari selisih antara data yang terbesar pertama, dalam hal ini L3 dengan E2. Sedangkan yang ini diperoleh dari data besar pertama dengan yang terakhir. Begitu juga dengan ini, caranya sama seperti tadi. Kemudian ini ada 3 ya, sama dengan ini sebenarnya. Yang di atas ini 3,749, 5,89. Ini sama, sampai 3 saja yang dipakai. Kemudian yang perlu saudara perhatikan adalah EC-nya. EC-nya ini pembaginya adalah 4, yaitu akar kate galat dibagi dengan 4. Nah, 4 ini diperoleh dari, karena L berarti banyaknya taraf W dikali dengan ulangan. Banyaknya taraf W itu ada 2, berarti ulangannya 2, pasti dibagi dengan 4. Nah, kemudian ini akan digunakan sebagai alat untuk mencari bedanya, ini pembanding. Nah, caranya sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini merupakan perkalian antara nilai yang di tabel dan kan dengan EC-nya. Begitu juga dengan ini, ya. Untuk 1% sama seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai NS dari beda-beda rata-rata sama dengan sebelum-sebelumnya, atau mencari cara yang lain ada, saya sudah jelaskan juga di YouTube sebelumnya, itu bisa dikunjungi ya. Banyak cara untuk melakukan suatu proses notasi. Hanya di sini saya buat yang seperti ini. Kemudian ini adalah NS. Ini artinya bahwa beda rata-rata antara perlakuan L3 dengan L2 itu tidak berbeda nyata, itu artinya. Jadi untuk mendapatkan NS ini saya menggunakan fungsi if juga ya, untuk memudahkan dalam proses ngedrag, tidak menghitung satu persatu. Jika N35 ini lebih kecil daripada yang 5% berarti NS. Jika dia lebih besar daripada yang 5% tetapi lebih kecil daripada 1%, dia bintangnya 1. Jika lebih besar daripada 1%, dia bintangnya 2. Nah, begitu seterusnya. Ini juga diisi dengan data yang pertama dibandingkan dengan ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa perlakuan antara jenis larutan ketiga dan kedua itu tidak signifikan. Ini dia adalah daerah A. Jadi A. Kemudian ini bintang langsung B. Jadi seperti itu. Kesimpulannya tadi juga sudah saya sampaikan, kalau kita melihat menyimpulkan dari pada W itu bahwa waktu memang akan berpengaruh sangat nyata, berpengaruh nyata terhadap kadar selulosa, dan hasilnya bahwa perlakuan dengan menggunakan waktu 1 jam itu jauh lebih 2 jam ya, 2 jam menghasilkan kadar selulosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1 jam. Begitu juga dengan larutan, jenis larutan, bahwa jenis larutan yang ketiga dia tidak berbeda nyata dengan larutan yang kedua, dengan kisaran kadar selulosa antara 62 sampai 63. Sedangkan yang terkecil yaitu jenis larutan yang ke-1 menghasilkan kadar selulosa sebesar 59,15. Nah, inilah keuntungan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan pola faktorial. Selain mendapatkan pengaruh dari interaksi dari level-level dari faktor yang kita cobakan atau interaksinya, pengalian dari banyaknya level atau taraf, kita juga bisa melihat bagaimana pengaruh masing-masing faktor atau faktor tunggal, dalam hal ini W1 dan faktor W dan L. Jadi seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, karena dengan menggunakan rancangan acak lengkap ini kita bisa juga melakukan analisis dengan menggunakan data analisis yang sudah ada di Excel ini ya, dengan di
data analisis yang di sini. Kemudian untuk memudahkan pemahaman, saudara harus juga tahu bagaimana caranya menghitung secara manual, dari mana angka-angka ini diperoleh. Nah, semoga tutorial ini bisa dipahami. Jika tidak dipahami, bisa kita diskusikan pada saat kuliah atau memberikan pertanyaan melalui kolom komen ya. Sekian dan terima kasih.